Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mubdi Pratiwi dengan NIM 1903930 dari kelas 6 Desain. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar manajemen desain. Apa sih manajemen desain itu? Secara universal, manajemen desain tidak memiliki definisi yang disepakati. Hasil dari proyek desain ini dapat dilihat melalui produk atau layanan, atau juga dapat ditemui di media sosial. Salah satu aspek manajemen perencanaan desain ini yaitu pengelolaan proyek desain. Nah, gambaran umum manajemen desain. Terdapat beberapa bagian yang dapat menggambarkan secara umum manajemen desain ini, yaitu yang pertama ada identifikasi peluang untuk desain, memahami audiens dan pasar, menafsirkan dan memprediksi kebutuhan klien dan pelanggan, menetapkan strategi desain, mengelola strategi desain, mempromosikan dan menjual strategi desain, serta merancang pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama ada identifikasi peluang untuk desain. Dalam mengidentifikasi peluang dalam desain bisa didapatkan dengan terjadinya perubahan keadaan, baik itu perubahan secara internal maupun secara eksternal, di mana yang dimaksud dengan perubahan secara internal ini dapat terjadi dari mengamati strategi perusahaan tertentu. Selain itu, dapat juga dengan mengamati strategi bisnis. Dapat juga terjadi ketika melakukan pertemuan secara formal maupun non-formal. Adapun peluang yang datang dari sisi eksternal bisa terjadi ketika melakukan sharing dengan klien, atau juga bisa dengan mengamati perilaku terhadap orang tertentu ketika menggunakan produk tertentu. Nah, faktor yang bisa memicu bisnis desain seperti contohnya yaitu bisa ketika suatu perusahaan es krim mengeluarkan satu produk baru, maka akan membutuhkan desain kemasan, foto produk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada memahami audiens dan pasar. Pemasaran merupakan suatu proses manajemen yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, serta memuaskan pelanggan secara menguntungkan dan menambah nilai terhadap produk. Secara tradisional, desain ada di antara dua tempat, yaitu berada di pemasaran atau pengembangan produk dan layanan. Desain memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan pemasaran, di mana di dalam departemen pemasaran desain dapat mengantarkan tujuan pemasaran secara spesifik, seperti untuk mengupgrade suatu desain kemasan sehingga tampilannya akan terlihat lebih menarik untuk konsumen sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya ada menafsirkan dan memprediksi kebutuhan klien dan pelanggan. Hal yang penting dilakukan di bagian ini adalah memahami klien serta memahami pelanggan, di mana peranan desain dalam bisnis adalah untuk menciptakan produk serta layanan yang sesuai dengan klien. Namun, secara visual, desain ini berfungsi untuk mengekspresikan serta menyampaikan tujuan dan kepercayaan perusahaan terhadap konsumen. Data statistika serta umpan balik yang diberikan oleh pelanggan lama dapat menjadi patokan untuk mengetahui kebutuhan, sehingga perusahaan dapat memberikan pendekatan terhadap klien serta pelanggan. Setelah mengetahui apa yang klien inginkan, maka hasilnya dapat digambarkan dengan cara yang mudah dipahami oleh orang dengan berbagai latar belakang profesional. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat moodboard, di mana dapat menampilkan visual, tekstur, warna, serta bentuk dalam satu papan mood yang bertujuan untuk menyajikan sasaran kelompok konsumen tertentu. Selanjutnya ada menetapkan strategi desain. Ketika permintaan desain dimulai, maka muncul dua keputusan yang harus dirumuskan. Pertama, siapa yang bertanggung jawab dengan desain, dan yang kedua, bagaimana alat manajemen dialokasikan. Setelah semua strategi sudah dirumuskan, maka langkah selanjutnya tugas desainer adalah untuk mengembangkan proposal, dan di dalamnya akan diisi dengan garis besar dari bagaimana desain akan memenuhi kebutuhan suatu perusahaan jika desainer ini memiliki keterlibatan dalam sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah menentukan tingkat profitabilitas harga dan dalam desain. Untuk konsultasi, harga yang menguntungkan adalah biaya yang mencakup biaya overhead serta biaya yang terlibat ketika menjalankan bisnis desain. Selanjutnya yaitu mengelola strategi desain. Banyak desainer yang seringkali melupakan untuk menyusun strategi serta ide dengan merencanakan hasil ideal yang diinginkan.
Selanjutnya, melakukan proses secara mundur untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang datang dengan sepatu baru yang dapat membantu pelari dengan lebih lama dan lebih cepat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kerangka desain dengan mengatasi kebutuhan yang pelari targetkan. Selanjutnya yaitu mempromosikan dan menjual strategi desain. Tahapan ini bermanfaat untuk mempertimbangkan strategi perancangan sebagai rencana bisnis. Seorang desainer yang bekerja dalam organisasi klien dapat bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sumber daya desain. Sedangkan seorang manajer proyek yang bekerja dalam konsultasi desain mungkin mencari klien yang membeli konsep desain. Untuk menghadapi stakeholder buy-in dengan desainer melibatkan stakeholder dengan tujuan mendapat dukungan dan pembelian mereka. Cara yang efektif untuk melakukannya adalah dengan mendeskripsikan strategi perancangan sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu rencana untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang dalam desain adalah dengan membangun organisasi pada perusahaan desain, yaitu dengan memperkenalkan strategi desain dalam sebuah organisasi dapat berdampak pada bagaimana setiap unit bisnis beroperasi. Selain itu, dengan cara membangun sumber daya desain yang fleksibel dan mudah disesuaikan karena untuk kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan akan membutuhkan pola pikir yang fleksibel serta responsif. Selain itu juga dengan membangun keberhasilan desain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.